Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa sallim ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada hari ini saya akan menyampaikan karya ilmiah akhir dengan tema gangguan integrasi kulit diabetes mellitus pada Nyonya K di wilayah kerja Puskesmas Aeropas Ketapang. Yang saya hormati Nurse Bu Yeni Lukita SKP MPD sebagai pembimbing, Bapak Nas Imran SKP MHS PhD sebagai penguji. Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Selawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, khataman nabiyyin, penghulu para nabi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang saya lakukan. Untuk latar belakang, diabetes mellitus DM merupakan kondisi kronis di mana terjadi kenaikan kadar gula dalam darah dikarenakan tubuh tidak dapat menghasilkan atau memproduksi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. International Diabetes Federation melaporkan lebih dari 371 juta orang di dunia menderita penyakit diabetes. Prevalensi penderita DM di Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun cenderung meningkat. Ketapang menempati urutan ke-11 dari 14 kabupaten untuk prevalensi diabetes mellitus. Untuk peran perawat sangat diperlukan dalam mengenai klien dengan diabetes mellitus dan asuhan kepada yang diberikan terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar klien yang terganggu dan mencegah mengurangi komplikasi serta pemberian pendidikan kesehatan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tujuan mengetahui gambaran asuhan keperawatan gangguan integrasi kulit atau jaringan DM pada Nyonya K di wilayah kerja Puskesmas Aeropas Kabupaten Ketapang. Gangguan integrasi kulit merupakan kerusakan kulit dermis atau efek dermis, sumber tim Poksa STKI DPP PNI 2016. Kerusakan integrasi kulit dapat berasal dari luka. Luka dideskripsikan sebagai cedera fisik yang menyebabkan kerusakan kulit atau membran mukosa. Jenis luka yang paling umum adalah luka trauma, tidak sengaja atau dibuat oleh diri sendiri, insisi bedah, dan beberapa jenis luka ulkus. Ulkus eksternal adalah kerusakan di kulit yang disebabkan oleh peluruhan jaringan inflamasi yang telah mati. Ulkus juga dapat terjadi dalam membran mukosa. Ini sumber Terwoto dan Wartona 2015. Dasar DM. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Jika telah berkembang penuh secara klinis, maka DM ditandai dengan hiperglikemia puasa dan postprandial arteriosklerosis dan penyakit vaskular makroangiopati. Ini Pramayudi 2020. Untuk diagnosa keperawatannya, pertama gangguan integrasi kulit atau jaringan STKI D0129, ketidakstabilan kadar gula darah STKI D1027, yang ketiga nyeri akut STKI D00777, intoleransi aktivitas STKI D0056, risiko infeksi SDKI D0142, depresi nutrisi SDKI D0019. Studi kasus untuk asuhan keperawatan pengkajian. Pengajiannya yaitu inisial klien adalah Nyonya K, usia 45 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, dan status perkawinan menikah. Klien mulai dirawat pada tanggal 7 Mei 2024 dan pada tanggal tersebut langsung dilakukan pengambilan data. Nyonya K diagnosa DM dan ulkus. Terdapat luka pada jaringan tangan sebelah kiri. Klien mengeluh nyeri pada jari tengah tangan sebelah kiri akibat tersiram air panas sejak 1 minggu yang lalu. GDS 360 mg/dl. Klien mendapatkan terapi pengobatan metformin 2 kali 500 mg pagi dan malam. Glimepiride 1 kali 2 mg pagi. Terapi perawatan luka menggunakan Algocel X sebagai primary dressing dan melolin sebagai secondary dressing. Untuk diagnosa keperawatannya, pertama kita ambil yang utama gangguan
jaringan kulit, jaringan berhubungan dengan diabetik ulkus D0129. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan kerusakan kontinuitas jaringan atau luka D0077. Yang ketiga, ketidakstabilan kadar gula glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemia D0027. Untuk diagnosa keperawatan utama ini ya kita ambil gangguan integritas jaringan berhubungan dengan diabetik ulker D0129. Intervensi dan implementasi yang kita lakukan yaitu pada tanggal 9 Mei 2024 jam 10 data terdapat luka di tangan kiri. Langsung kita mengkajikan derajat luka, monitoring infeksi, melepaskan balutan, melakukan perawatan luka, berkolaborasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan makanan tinggi protein dan rendah gula. Respon daripada kita lakukan tindakan luka tampak bersih, ukuran luka 2 kali 1,5 cm. Yang tanggal berikutnya tanggal 10 Mei 2024 pukul 10 terdapat luka di tangan kiri, action mengkaji darawat luka, derajat luka kita kaji, monitor tanda infeksi, melepaskan balutan, melakukan perawatan luka, berkolaborasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan daripada makanan tinggi protein dan rendah gula. Respon luka tampak bersih dan luka ukuran 2 kali 1,5 mili. Untuk yang ketiga kalinya, tanggal 11 Mei 2024 pukul 10 terdapat luka tangan kiri, action mengkaji daerah luka, monitor tanda infeksi, melepaskan balutan, melakukan perawatan luka, berkolaborasi dengan ahli gizi lagi untuk meningkatkan makanan tinggi protein dan rendah gula. Respon luka tampak hampir tertutup, ukuran lukanya kurang lebih 2 sampai 0,5 mengecil. Untuk yang tanggal 11 Mei 2024 pukul 10 subjektif, klien kooperatif, klien merasa nyaman setelah perawatan luka, objektifnya luka tampak bersih, terdapat maserasi, bone expand hilang, ukuran luka mengecil dan hampir menutup dengan ukuran 0,5 cm, tanda-tanda infeksi berkurang. Untuk analisis dan integritas jaringan teratasi, planning melanjutkan intervensi. Untuk pembahasan pengkajian dengan diagnosa utama ini pada tahap pengkajian terdapat persamaan antara kasus dan teori. Pada klien terdapat luka dan jaringan mati, hal ini sesuai dengan teori yang ditemukan oleh Hermat 2013. Pada klien diabetes mellitus biasanya didapatkan adanya gangguan integritas kulit yang kerusakan mukosa kulit dan jaringan integrumennya, di mana penderita mengalami gangguan hipodermis pada lapisan kulit sehingga dapat memunculkan luka. Untuk pembahasan diagnosa luka tentang diagnosa utama ini, yaitu diagnosa yang diangkat pada kasus itu berdasarkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh klien. Efek pada otonomi neuropati ini akan menyebabkan kulit menjadi kering, dehidrosis, yang memudahkan kulit menjadi rusak dan mengkontribusi terjadinya gangguan gangren. Lalu gangguan jaringan dengan tanda dan gejala kerusakan jaringan atau lapisan kulit, nyeri, pendarahan, kemerahan, dan hematoma. Ini sumber dari Wijaya dan Putri tahun 2013. Diagnosa keperawatan integritas jaringan menjadi diagnosa yang utama karena apabila tidak ditangani maka akan berdampak lebih, jaringan akan rusak sesuai fisik maupun psikologi. Tarwono dan Wartono. Perencanaan gangguan integritas jaringan berhubungan dengan diabetes ini, diagnosa utama yaitu rencana keperawatan yang penulis susun dalam karya ilmiah air ini menggunakan referensi dari Nurarib 2015. Pada pelaksananya disesuaikan dengan kasus dan kebutuhan klien. Untuk SLKI digunakan pada saat merumuskan tujuan keperawatan dan kriteria hasil, sedangkan SIKI-nya digunakan sebagai referensi dalam merumuskan intervensi keperawatan. Untuk penentuan intervensi keperawatan dalam karya ilmiah air ini menggunakan referensi dengan mempertimbangkan jenis intervensi, tindakan yang sesuai dengan kemampuan perawat, kondisi klien, penilaian efektivitas dalam keberhasilan mengatasi klien menggunakan misalnya perawatan luka yaitu dengan X. Untuk implementasi diagnosa utama ini yaitu implementasi keperawatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 Mei 2024. Secara umum, intervensi yang telah direncanakan pada diagnosis keperawatan dapat diimplementasikan baik yang bersifat mandiri maupun kolaborasi. Jadi teori mengatasi gangguan jaringan sejalan dengan kasus pada
Nyonya K. Dalam pelaksanaan dan tindakan keperawatan dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan rencana tindakan keperawatan. Untuk pembahasan evaluasi berikutnya, yaitu gangguan integritas jaring yang berhubungan dengan diabetik ulcer. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali, kunjungan dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa diagnosa keperawatan gangguan integritas jaringan teratasi sebagian. Kesimpulan, asuhan keperawatan pada Nyonya K telah dilakukan sesuai dengan kondisi dan keluhan yang klien ungkapkan ketika dilakukan penggayaan, sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan yang dihadapkan oleh penulis. Pelaksanaan tindakan keperawatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pada asuhan keperawatan, kondisi klien serta sarana dan prasarana yang di rumah dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu mengarah pada tujuan yang akan dicapai dan melibatkan kerjasama baik dengan klien. Selama proses keperawatan 3 hari, yaitu pada tanggal 7 sampai 11 Mei 2024, menunjukkan bahwa ketiga diagnosa keperawatan semuanya teratasi berdasarkan klarifikasi luka Wagner. Penentuan derajat luka yang mudah untuk dipahami adalah dengan klasifikasi Wagner. Untuk rekomendasi bagi keluarga, diharapkan sebagai keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami diabetes, khususnya pada pasien diabetes ulcer, dengan mengontrol kadar gula darahnya agar tidak semakin parah. Untuk teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, penulis karya ilmiah akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien diabetes, khususnya diabetes ulcer, dan selalu inovatif untuk mengembangkan tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan evidence based. Alhamdulillah, terima kasih apa yang telah saya sampaikan tentang karya ilmiah akhir saya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan saya berterima kasih kepada tim penguji dan tim pembimbing saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Banyak kesalahan, mohon dikoreksi agar diperbaiki. Yang benarnya datang daripada Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.